Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Yang kami hormati Ibu Komandi Kitasari selaku dosen pengku mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mini project mata kuliah Ekonomi Teknik. Baik, di era pembangunan ini, pemerintah sering dihadapkan pada dilema miliar rupiah. Apakah investasi pada infrastruktur seperti jalan lebih baik dan investasi fasilitas publik seperti taman? Bagaimana kita mengukur nilai manfaat atau benefit terhadap total biaya atau cost? Nah, pada sesi presentasi mata kuliah ekonomi teknik ini, kelompok kami akan memaparkan analisis strategi dari dua studi kasus besar, yaitu menggunakan alat ukur paling fundamental dalam penilaian proyek, yaitu metode benefit cost ratio. Baik, masuk ke studi kasus yang pertama, kelompok kami memilih studi kasus yang kedua. Dengan kasus, pemerintah daerah mulai provinsi sedang mempertimbangkan pembangunan sebuah jalan yang baru di daerah pedalaman. Ongkos pembangunan diperkirakan mencapai 12 juta rupiah dengan biaya pemeliharaan per tahun sebesar 40 juta rupiah. Dengan adanya jalan baru ini, diharapkan jadi kemudahan transportasi yang akan berakibat pada peningkatan pendapatan dari sektor ekonomi dan pariwisata sebesar 700 juta rupiah per tahun. Namun, apabila tersebut destinasi berumur 25 tahun dan tingkat bunganya berlaku ada 8%, gunakan metode benefit cost ratio untuk menentukan apakah pembangunan jalan tersebut sebaiknya dilaksanakan atau tidak. Nah, setelah kita mengamati studi kasus yang kedua, didapatkan data-data dari soal sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh data manfaat sebesar 700 juta rupiah, kemudian disusul dengan biaya awal sebesar 12 juta rupiah, biaya per tahun atau pemeliharaan per tahun sebesar 40 juta rupiah, dengan tingkat bunga sebesar 8% atau 0,08. Baik, setelah didapat data-data dari soal, selanjutnya kita memperhitungkan komponen manfaat terlebih dahulu, yakni dari rumus biaya awal itu dicari faktornya biaya awal dengan P per A 8% dengan umur ekonomis 25 tahun didapat 10,6748. Lalu 10,6748 itu dikali dengan biaya awal yang yakni 700 juta untuk biaya manfaat. Lalu selanjutnya untuk biaya operasional sama seperti biaya manfaat sebelumnya, tetapi dengan biaya awal dari operasional sendiri, yakni 40 juta per tahun. Lalu kita mendapatkan biaya total dari kerugiannya dari biaya operasional awal ditambah dengan biaya awal menjadi 12,426992 miliar sesuai dengan benefit cost analysis, yakni biaya manfaat dibagi dengan cost didapatkan 0,6013. Dengan hasil perhitungan di atas itu diperoleh kesimpulan yakni tidak direkomendasikan untuk dibangun jalan baru dikarenakan rasio dari benefit cost analysis di bawah satu sehingga lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ya, kemudian lanjut pada studi case 4. Kami memilih studi case 4 daripada studi S3, Kak. Jadi langsung saja, Departemen Kehutanan sedang mempertimbangkan dua alternatif lokasi taman, yaitu lokasi B dan C. Kemudian dari soal ini didapatkan data sebagai berikut ke bawah. Ya, untuk data lokasi B sendiri, dari manfaatnya didapat sebesar 350 juta, untuk biaya awalnya 1,5 miliar, biaya per tahunnya 25 juta, benefitnya 15 juta, dan tingkat bunganya 12%. Kemudian untuk data lokasi C sendiri, didapatkan nilai manfaat sebesar 500 juta, biaya awal 2,5 miliar, biaya per tahun 30 juta, benefit 20 juta, dan tingkat bunganya 12%. Baik, selanjutnya perhitungan komponen biaya
manfaat dan biaya kerugian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan yang untuk lokasi B terlebih dahulu. Pertama, kita perlu mencari eh, present value dari biaya manfaatnya itu sendiri, yang dimana biaya manfaatnya itu sebesar 350 juta dibagi dengan 0,12. Itulah hasil biaya manfaat total yang bakal diperoleh dari proyek ini sebesar 2,9 M. Untuk biaya kerugian itu biaya operasional ditambah biaya disbenefit dibagi dengan 0,12 tingkat suku bunga tadi. Untuk hasilnya sendiri 333 juta 333 juta. Untuk biaya kerugian totalnya, biaya kerugian tadi ditambah dengan biaya investasi awal dengan hasil yang didapatkan yaitu 1,8 M. Untuk perhitungan B per C-nya atau benefit cost ratio, biaya manfaat dibagi dengan biaya kerugian didapatkan hasil sebesar 1,59. Nah, untuk yang lokasi C juga dilakukan hal yang sama. Pertama, kita menghitungkan biaya manfaat terlebih dahulu, yang dimana didapatkan seperti yang tadi, biaya manfaat dibagi dengan rasio bunga. Hasil yang didapatkan yaitu 4M, dan untuk biaya kerugiannya sebesar 416 juta. Untuk biaya kerugian totalnya sebesar 2,9 M. Dan benefit cost rasionya yaitu 1,42. Jadi kesimpulan yang kelompok kami ambil atau dapatkan adalah rasio benefit cost untuk lokasi B sebesar 1,59 lebih besar dibandingkan lokasi C yang hanya sebesar 1,42. Maka dari itu, kelompok kami sendiri merekomendasikan untuk memilih lokasi B karena tingkat efisiensi investasi yang lebih tinggi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.